Hai adik-adik, pada hari ini kita akan belajar mengenai Allah melepaskan umatnya. Tajuk kecil yang akan kita belajar adalah Musa diselamatkan dari sungai Nil. Mari kita sama-sama mendengar cerita Alkitab. Pengalaman orang Israel di Mesir. Yusuf sudah meninggal dunia, begitu juga dengan adik-beradiknya. Tetapi keturunan mereka masih tinggal di daerah Goshen, di negeri Mesir yang berdekatan dengan sempadan di sebelah timur, di mana mereka pertama kali tinggal. Jumlah mereka menjadi sangat banyak dan mereka tidak lagi tinggal di kemah-kemah, tetapi membina rumah sendiri. Tuhan benar-benar memberkati mereka dan akan terus memberkati mereka. Mereka dikenali sebagai orang Ibrani sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan sampai sekarang. Mereka juga disebut sebagai orang Israel sesuai dengan nama yang Tuhan berikan kepada Yakub. Nama itu terus menjadi nama mereka sehingga hari ini, di mana negara mereka juga dikenali sebagai Israel. Negeri Mesir, tempat mereka tinggal, sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi. Orang Mesir mempunyai bahasa dan tulisan yang dikenali sebagai hieroglif. Hurufnya adalah seperti bentuk yang kita dapat lihat pada tembok ini. Negeri Mesir sebenarnya gersang dan tidak subur. Hanya daerah yang berdekatan dengan delta Sungai Nil sahaja yang subur. Setiap kali air Sungai Nil melimpah ke darat, orang Mesir menjadi sangat gembira karena ia membawa lumpur yang menjadikan sawah dan ladang mereka subur sekali. Oleh sebab itu, orang Mesir sangat mendewakan Sungai Nil. Firaun yang mengenali Yusuf sebagai orang yang berjasa kepada kerajaannya sudah lama meninggal. Raja-raja yang bertakhta di Mesir dikenali sebagai Firaun. Sebab itulah gelaran yang diberikan kepada setiap raja Mesir. Firaun yang bertakhta sekarang sama sekali tidak mengenali Yusuf. Dia tidak peduli dengan keturunan Yusuf dan saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan menyayangi keturunan Israel dan mempunyai rencana yang indah untuk mereka. Bangsa Israel menjadi hamba. Firaun mendengar tentang orang Israel yang menjadi semakin banyak. Dia mulai risau. Bagaimana kalau terjadi perang di sempadan timur? Apakah gembala-gembala itu akan setia kepada kerajaan Mesir atau berpihak kepada musuh? Kemudian dia mempunyai rancangan lain. Dia boleh menjadikan mereka sebagai hamba. Mereka boleh disuruh untuk membangun 2 kota besar yang aku mahu bangunkan selama ini. Ini dapat membantu mengawal jumlah mereka. Hal itu benar-benar terjadi. Suatu hari, pegawai Firaun datang ke daerah Goshen di mana orang Israel bekerja mengembala domba dan bekerja di ladang dengan aman dan tenang. Biarlah orang-orang tua, wanita, dan kanak-kanak yang melakukan pekerjaan itu. Mulai hari ini, semua lelaki yang berupaya akan melakukan pekerjaan lain. Mereka akan menjadi pekerja bangunan untuk Firaun, perintahnya. Pekerja bangunan kedengaran baik, tetapi sebenarnya mereka akan bekerja paksa. Mereka akan dipaksa untuk bekerja dari pagi sampai malam untuk mendirikan 2 kota yang akan dijadikan sebagai kota tempat menyimpan barang. Kedua-dua kota itu dikenali sebagai Ramses dan Pitom. Untuk itu orang Israel dikerah membuat batu bata sendiri dalam jumlah yang telah ditentukan dan tidak boleh kurang. Setiap hari mereka akan diawasi oleh para pengawal Mesir yang kejam. Pengawal itu akan menjadikan semuanya susah bagi umat Israel dan mereka tidak diberi kesempatan untuk berehat. Jika ada orang yang didapati berehat atau tidak membuat batu bata mengikut jumlah yang ditetapkan, mereka akan dipukul dengan kejam. Tetapi semakin mereka ditindas, bangsa itu menjadi semakin banyak karena kuasa Tuhan. Rancangan pembunuhan. Firaun menyadari bahwa usahanya belum berhasil. Jumlah bangsa Israel akan menjadi jumlah yang terbanyak dalam kerajaannya. Tetapi Firaun tidak mahu mengalah. Dia akan mencari jalan lain juga.
Dia memanggil 2 orang ketua bidan yang menolong ibu-ibu bangsa Israel melahirkan anak. Mereka bernama Sifra dan Pua. Kata Firaun, "Kalau kamu membantu ibu-ibu bangsa Israel melahirkan anak, bunuhlah anak lelaki yang mereka lahirkan. Tidak boleh ada yang hidup. Tetapi kalau bayi yang dilahirkan itu perempuan, biarkan dia hidup." Tetapi bidan-bidan itu tidak takut apa yang diperintahkan oleh Firaun karena mereka lebih takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati keluarga mereka berdua. Mereka tahu bahwa Allah melarang manusia untuk membunuh. Walaupun bayi yang baru lahir, Allah melihat keberanian dan iman Sifra dan Puah yang mempunyai keluarga mereka sendiri. Ketika Firaun mengetahui bahwa kedua-dua bidan itu tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia menjadi sangat marah dan memanggil mereka. "Mengapa kamu tidak menurut perintahku? Mengapa kamu tidak membunuh bayi lelaki?" tanya Firaun dengan geram. "Wanita orang Ibrani itu sangat kuat. Mereka melahirkan bayi sebelum kami datang sehingga bayi mereka tidak berada di tangan kami. Jadi bagaimanakah kami dapat membunuh bayi mereka?" jawab kedua-dua bidan itu. Firaun sadar bahwa Sifra dan Puah tidak akan melaksanakannya. Oleh itu Firaun memakai bangsanya sendiri. Dia mengeluarkan satu perintah baru yang sangat kejam. "Kamu harus membuang semua bayi lelaki orang Ibrani yang baru lahir ke sungai Nil. Tetapi biarkan bayi perempuan hidup. Sesiapa saja yang mendengar tangisan atau melihat bayi lelaki, mereka haruslah melakukan perintah ini." Seorang bayi lelaki disembunyikan dengan iman. Dalam sekian banyak keluarga Ibrani, ada sebuah keluarga dari suku Lewi. Ayah mereka bernama Amram dan istrinya bernama Yekhibed. Mereka mempunyai 2 orang anak yang sudah besar. Mereka bernama Miriam dan anak lelaki mereka bernama Harun. Pada waktu itu perintah Firaun dikeluarkan. Yekhibed baru saja melahirkan anak yang ketiga. Bayi itu sangat comel. Mereka tidak takut akan perintah Firaun dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan bayi lelaki itu dan melindunginya. Selama 3 bulan mereka menyembunyikan bayi tersebut. Sampai waktu mereka tidak dapat menyembunyikannya lagi, Tuhan memberikan mereka akal. Yekhibed menyimpan bayinya dalam sebuah bakul yang dianyam dan ditutup dengan selapis tar supaya air tidak dapat masuk. Bersama-sama dengan anaknya Miriam, mereka membawa bakul itu ke tepi sungai Nil dan meletakkan bakul itu di celah-celah rumput di sungai itu. Dia berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, lindungilah anak ini, karena aku tidak dapat melakukan apa-apa lagi untuknya." Lalu dia meninggalkan tempat itu cepat-cepat agar orang tidak curiga. Tetapi Miriam bersembunyi dekat dengan bakul itu untuk melihat apa yang terjadi kepada adiknya. Musa menjadi anak angkat putri Firaun. Beberapa jam kemudian Miriam mendengar suara beberapa perempuan mendekati tempat itu. Hatinya berdebar-debar dan dia ingin tahu siapakah mereka. Dia menanti di tempat persembunyiannya untuk melihat mereka dan apa yang akan terjadi kepada adiknya. Miriam terdengar suara itu semakin dekat. Ternyata wanita-wanita itu adalah putri Firaun dan dayang-dayangnya. Dia turun ke sungai untuk mandi, sementara dayang-dayangnya berjaga-jaga di tepi sungai. Tiba-tiba putri melihat satu bakul di celah-celah rumput. Dia menjadi heran melihat bakul yang terapung di tengah-tengah sungai. Dia ingin mengetahui apakah yang tersimpan dalam bakul tersebut. "Ambilkanlah saya bakul itu," dia menyuruh dayang-dayangnya. Seorang daripada dayang-dayangnya pergi dengan segera. Dalam bakul itu ada seorang bayi lelaki yang sedang menangis dengan nyaring sekali sehingga putri menjadi kasihan melihatnya. Dia melihat bayi itu dan berkata, "Ini pasti bayi orang Ibrani yang dibuang ke dalam sungai Nil. Kasihan sekali jika dia harus dibunuh. Lihatlah, dia sehat dan comel sekali. Baik aku jadikannya sebagai anak angkatku. Tetapi siapakah yang akan menyusukan bayi ini?"
kata putri kepada dayang-dayangnya. Miriam yang bersembunyi di belakang pokok mendengar perbualan itu dan dia tahu bahwa putri Firaun kasihan akan adiknya. Perlahan-lahan dia keluar dari tempat persembunyian dan mendekati putri Firaun sambil menyembah dia dan berkata, "Tuan Putri, bolehkah hamba menolong Tuan Putri mencarikan seorang wanita Ibrani untuk menyusukan serta memelihara bayi ini?" "Baiklah, pergilah dan carilah," jawab putri Firaun. Dengan sukacita Miriam lari pulang ke rumahnya dan mendapatkan ibunya. Kemudian Miriam dengan ibunya sama-sama menghadap putri Firaun. Putri menyuruh dayang-dayangnya untuk memberikan bayi itu kepada Yokhebed, ibu Miriam. Kata putri, "Anak ini aku serahkan kepadamu. Susukanlah dia dan peliharalah dia untuk aku karena dia sekarang menjadi anakku. Kuberikan dia nama Musa karena aku mengangkatnya dari air. Jagalah dia baik-baik. Setelah dia besar, engkau harus menghantarnya kepadaku agar dia tinggal di istana bersamaku di istana ayahndahku, Firaun. Semua perbelanjaan membesarkannya akan aku bayar." Malam itu ada sukacita yang besar dan ucapan syukur di rumah keluarga Amram dan Yokhebed. Bayi lelaki mereka sudah kembali. Tuhan telah menjawab doa-doa mereka dan melindungi anak mereka. Tidak ada lagi orang Mesir yang berani mengambil dia karena dia adalah anak angkat kepada putri Firaun.